Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, kita di sini akan belajar tentang makhluk hidup dan cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pelajaran, perkenalkan nama kakak Dinda Nurainul Fajrin. Kalian bisa memanggil saya dengan Kak Dinda. Nah, makhluk hidup itu banyak sekali, ya kan? Nah, apa sih manfaat makhluk hidup itu dan bagaimana cara makhluk hidup itu berkembang biak? Mari simak ya. Nah, di negara-negara Asia Tenggara ini banyak sekali hewan. Ya, hewan itu bisa memiliki banyak manfaat, bisa sebagai makanan, simbol negara, dan juga binatang peliharaan. Nah, coba kalian siapa nih di sini yang suka memelihara binatang? Pasti banyak kan? Nah, contohnya pemanfaatan binatang itu ada gajah putih. Gajah putih dianggap oleh negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand itu untuk dijadikan usaha yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena memelihara gajah itu tidak mudah loh. Memelihara gajah harus membutuhkan makanan yang banyak, terus energi kita juga saat mengurus gajah itu kan terkuras banyak. Gajah itu kan sangat besar, jadi kita harus memerlukan energi yang banyak. Maka dari itu kenapa gajah dijadikan usaha yang mahal. Gimana sih cara berkembang biak hewan-hewan yang ada di negara-negara ini? Pertama itu ada perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu secara seksual atau dengan perkawinan. Perkembangan ini terjadi ketika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dan membuahi sel telur atau betina. Nah, perkembangan generatif itu ada 3, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ovipar itu dengan cara bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum, yaitu artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan unggas, reptil, dan ikan. Dalam proses pembuahannya terdapat 2 jenis pembuahan, yaitu secara internal dan eksternal. Nah, pembuahan internal itu terjadi di dalam tubuh induk, sedangkan eksternal itu terjadi di luar tubuh induk. Apa sih contoh hewan yang ovipar? Nah, contoh hewan ovipar itu kan tadi unggas. Unggas itu ada bebek, ada ayam, terus kemudian penyu. Penyu juga termasuk hewan bertelur. Penyu itu bertelur di pasir. Dia menyimpan telurnya di pasir. Nah, terus ada burung dan juga ikan. Yang kedua itu ada vivipar, yang artinya beranak. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya disebut juga dengan hewan menyusui atau mamalia. Apa sih ciri-ciri hewan mamalia? Yang pertama itu hewan mamalia itu memiliki kelenjar susu dan kuping. Gimana sih cara mamalia ini berkembang biak? Nah, caranya itu embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina hingga si induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Nah, manusia juga hewan mamalia. Mengapa manusia disebut hewan mamalia? Karena manusia juga memiliki kelenjar susu, kuping, dan bisa mengandung beberapa bulan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiak secara vivipar itu ada kucing, anjing, sapi,
sapi, kambing, dan kelinci. Yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar itu bertelur dan beranak. Nah, perkembangbiakan ovovivipar ini kombinasi dari ovipar dan vivipar. Adapun pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan saat berada di dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Nah, setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induknya. Apa sih contoh hewan ovovivipar? Contoh hewan ovovivipar itu ada ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, dari beberapa hewan tersebut juga banyak sekali membantu penduduk dalam kegiatan ekonomi. Kenapa banyak membantu? Karena dalam kondisi geografis ini banyak banget hewan-hewan yang dapat dimanfaatkan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik dapat mengerti penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.